Ya, ulama-ulama itu udah meramu, udah mengerahkan semua kemampuan dia untuk menjelaskan kepada kita tentang syariat Islam. Tinggal kita ayo belajar, duduk fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Jadi kalau ada orang melihat di medsos untuk merasa diri jadi orang alim, tadi yang kita bilang fa khata'uhu aktsar min shawabih. Makanya pernah ada satu murid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau bilang kepada Imam Al-Haddad, "Ya Habib Abdullah Haddad, saya mau minta izin mau baca kitab Futuhatul Makkiyah karya Ibn Al-Arabi. Ada Futuhatul Makkiyah, hadirin, arti ilmu kitab tasawuf yang tinggi yang gak boleh sembarangan orang baca." Kenapa? Sebab kalau model kayak kita baca ini bakal keblinger kita. Akhirnya jadi seksi general semua ya. Kan repot jadi urusannya. Kalau seksi general wali beneran ya enak, cuma kita cuma pura-pura jadi wali doang. Ya. Jadi walhasil nih hadirin, ketika dia bilang saya ingin baca kitab Futuhatul Makkiyah, kata Imam Al-Haddad, jangan, baca yang lain aja. Kan kitab tasawuf banyak yang kenapa harus Futuhatul Makkiyah. Dia bilang, "La ya Syekh, ana ba'gra ma fahimtu faqat." Saya mau baca yang saya pahamin doang. Ya, ini enggak paham ada lewatin. Yang paham ada jadi pegangan. Yang ada kagak paham ada lengkapin, udah lewatin aja udah. Biar kagak salah. Kata Imam Al-Haddad, justru itu yang anda takutin. Kenapa takut? Bang, anda khawatir yang ente pahami ternyata salah paham. Ya dianggap ini tahu maknanya, ternyata nggak tahu maknanya. Akhirnya jadi salah. Maksudnya kemana? Larinya kemana? Itu yang saya khawatirkan. Makanya nggak boleh kita belajar tanpa guru. Orang kalau belajar tanpa guru ini muskilah, hadirin. Muskilah. Sebab dia nggak bisa mencerna mana benar mana salah. Dianggap semua yang tertulis benar. Ini sebagaimana pernah kejadian hadirin, ada satu orang buat beli kitab, ngerasa dirinya mampu untuk membaca kitab dan menguasai kitab. Dia beli kitab subhanallah tentang fikih. Dibahas tentang fikih dan masuk babul janazah. Dalam kitabul janazah disebutkan di situ ketika proses memakamkan jenazah. Tertulis wa min sunnah yada'al labina 'ala lahdi, dan disunahkan letakkan labin. Labin itu kayak kita di Indonesia kayak papan hadirin. Jadi ketika jenazah atau mayat sudah dimasukkan ke liang lahat, jangan langsung diuruk, tutup dulu dengan papan. Ada sunnah. Ya. Baru kita uruk pakai tanah. Nah, dia karena belajar tanpa guru dan kebetulan hurufnya huruf guntur, nggak pakai harokat. Ingat bahasa Arab itu kadang hurufnya sama tapi beda harokat, beda arti loh. Nah ini kita yang bisa nentuin tahu ini harokatnya apa dari guru para ulama. Dia merasa dirinya mampu baca kitab, akhirnya dibeli ini kitab dia baca. Jadi yang benar kan kalimatnya wa minas sunnah ayyadu al-labina ala lahdi, labin bikasril ba. Labin itu tadi arti kayak papan lah di sini. Cuma dia salah baca. Ngerasa dirinya pinter, ngerasa dirinya mampu, belajar nggak pakai guru, dia baca wa minas sunnah ayyadu al-labana ala lahdi dengan fathil ba. Beda antara labin dengan laban. Kalau labin itu tutip mahal, kalau gitu papan. Kalau laban ya susu. Wa minas sunnah ayyadu al-labana ala lahdi, daripada sunnah Nabi meletakkan susu di liang lahat. Masya Allah, coba bayangin. Pas ada benar ada yang meninggal dunia, waktu dikuburin dia udah siap, susu di kantong baju. Waktu selepas diazankan, dikomakan, waktu mau diuruk, tutup pakai papan, bilang tunggu dulu. Kalau ada satu sunnah yang kalian tinggalkan. Bang sunnah apa lagi kata ustadz yang hadir? Wah, ada satu sunnah ya ustadz. Ustadz ini juga nggak paham katanya. Ustadz disalah-salahin. Batu tinggi kalau kita tahu sunnah, mau silahkan turun. Maka begitu dia turun, dia keluar dari kantongnya susu hadirin. Itu jenazah disiram pakai susu sama dia. Udah kayak roti tawar ya. Tapi ini sunnah Nabi. Sunnah dari mana kata Ustaz? Bang, ini ya Ustaz dalilnya. Tunjukin Ustaz bingung labannya mana? Bang, ada Ustaz. Wa minas sunnah ayyadu al-labana. Dia bilang ya, ada bukan labat, lakin labin. Beda tuh, beda harokat, beda arti. Maka pentingnya hadirin belajar dengan guru. Gak bisa cuma belajar ngandalin kita
akal saya alhamdulillah mampu habis baca kitab, lihat medsos kayak bisa bicara lah. Itu cuma faktor pendukung doang hadirin. Ya, kita nggak ngelarang itu lihat medsos, kita nggak ngelarang itu buka kitab, monggo silahkan. Cuma jadikan itu sebagai faktor pendukung kita. Intinya ya gini nih majelis. Intinya duduk di hadapan para ulama. Intinya mendengarkan nasihat dari para guru. Ketika guru menerangkan akan kitab, itulah inti kita belajar. Adapun kitab yang kita baca, lihat di media sosial, itu cuma faktor pendukung kita. Jangan kita balik. Kadang-kadang di hadir majelis susahnya bukan main. Sekarang mau udah gampang media sosial, lihat AI aja udah pinter kita. La haula wala quwwata illa billah. Makanya hadirin di sini pentingnya kita duduk bersimpu di hadapan para ulama. Jadi biar dibimbing, diarahkan. Makanya alhamdulillah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun saat ini guru kita berhalangan hadir dalam keadaan kurang enak badan, insyaallah kita doakan minggu besok sudah bisa kumpul lagi sama kita. Bisa kembali sehat beliau, bisa duduk lagi sama kita. Kalau kita menduduk sini alhamdulillah ngambil berkah. Duduk di tempat ini. Sebab kita juga saya dengan beliau Habib Ali dari dulu, dari baru kita pulang dari Hadramaut, udah diajakin hadir majelis waktu masih di rumah belakang. Jadi majelis pertama saya temenin beliau. Alhamdulillah, makanya sekarang betul beliau berhalangan kita diminta hadir. Tapi insyaallah kita berharap beliau dikasih sehat afiat, panjang umur, bisa kembali kumpul sama kita, bisa lagi mengajar di tempat ini. Insyaallah memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja hadirin sebagai mengganti atau mengisi kekosongan dari beliau. Insyaallah kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan Allah berikan kita istiqamah. Amin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kelompok orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.